Halo sahabatku. Selamat datang kembali di channel Cerita Momo, tempat kita akan menyelami lautan emosi yang penuh kejutan. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia. Ya, siap-siap, karena kali ini, kita akan masuk ke dalam kisah yang akan menguji kesabaran, memantik amarah, dan membuktikan bahwa kekuatan sejati seringkali bersembunyi di balik keheningan. Bayangkan, seorang istri yang bertahun-tahun dianggap tidak pantas mendapatkan sepeser pun. Dia mendengar bisikan kejam, "Istrimu, dia sudah keluar dari keluarga." Namun, alih-alih menangis, dia hanya tersenyum di depan cermin. Kenapa? Karena di malam yang sama, dia diam-diam memindahkan setiap rupiah dan mengambil alih aset sepenuhnya. Mereka tidak pernah tahu bahwa istri yang mereka remehkan adalah pemegang kendali atas segalanya. Inilah kisah tentang Sonia, yang balas dendamnya tak terduga dan mematikan. Kalian pasti penasaran, kan? Sebelum kita mulai, saya minta sedikit bantuan kalian. Like video ini, subscribe ke channel Cerita Momo, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita plot twist lainnya. Dan yang paling penting, tunjukkan kehadiran kalian. Komen di bawah dengan format, nama, asal kota, hadir. Mari kita mulai. Inilah bab 1, Senyum di Balik Cermin. Sore itu, villa mewah bergaya Mediterania di kawasan elit Jakarta Selatan diselimuti oleh keheningan yang menyesakan. Di balik kemegahan pilar-pilar putih dan kolam renang yang biru jernih, hiduplah Sonia, yang bagi mata keluarga suaminya, hanyalah sebuah ornamen yang berfungsi menghangatkan sofa dan menyiapkan makan malam. Ia adalah menantu yang tidak pernah diakui, meski telah menghabiskan 5 tahun pernikahannya dengan Bagas. Semua aset yang mereka nikmati, rumah ini, mobil-mobil mewah di garasi, bahkan saham perusahaan properti tempat Bagas bekerja, dianggap mutlak milik keluarga Bu Mira. Sonia baru saja selesai merapikan ruang tamu. Rambutnya diikat asal, tubuhnya terbalut kaos longgar yang sudah lusuh. Penampilan yang sengaja ia jaga agar terlihat sesuai dengan label, wanita polos tanpa ambisi, yang diberikan oleh Bu Mira. Padahal, di balik penampilannya yang sederhana, ada pikiran tajam dan mata elang yang tak pernah luput mengamati setiap pergerakan di rumah itu. Saat itu, ponselnya yang tergeletak di meja dapur bergetar. Sebuah notifikasi dari aplikasi keamanan rumah, yang tersembunyi di dalam folder resep masakan, memberitahunya bahwa pintu ruang kerja Bu Mira baru saja tertutup. Sonia mengernyit, itu aneh. Ruang kerja itu biasanya hanya digunakan saat jam kantor. Ia melirik ke jam dinding. Bagas seharusnya masih di kantor, dan Bu Mira sedang arisan. Dengan langkah pelan, Sonia berjalan menuju ruang kerja Bu Mira yang terletak di lantai dasar, pura-pura memeriksa lampu yang katanya sudah berkedip sejak pagi. Tepat di depan pintu jati yang tebal, Sonia memperlambat langkahnya. Jantungnya berdebar, bukan karena takut ketahuan, tapi karena intuisi tajamnya berbisik bahwa sesuatu yang penting sedang terjadi. Ia menempelkan telinganya perlahan ke daun pintu, sementara tangannya sibuk berpura-pura menyeka debu di patung pajangan. Dari balik pintu, suara Bu Mira yang serak dan dominan terdengar samar. "Aku sudah bilang, Bagas, biar bagaimanapun, aset ini harus murni di bawah namamu. Istrimu. Dia tak pantas mendapatkan sepeser pun." Sonia menarik napas. Air muka tenangnya tidak berubah, namun matanya memancarkan percikan api yang sangat dingin. Bagas rupanya sudah pulang dan langsung menemui ibunya. "Aku mengerti, Bu," balas Bagas, suaranya terdengar cemas. "Tapi, dia kan istri sahku. Jika terjadi sesuatu, dia berhak atas setengahnya." "Setengah? Jangan bodoh. Ingat, semua aset ini kita putar dari modal awal yang kuwariskan nenekmu. Dia hanya menumpang hidup. Dokumen itu harus diubah. Kita harus pastikan dia tidak mendapat apa-apa. Caranya sederhana, buat seolah-olah dia telah melanggar perjanjian pranikah, atau lebih baik, buang saja dia." Suara Bu Mira semakin tajam. "Dia sudah keluar dari keluarga, Bagas. Keluarkan juga dia dari semua dokumen." Kalimat terakhir itu, "dia sudah keluar dari keluarga," menghantam telinga Sonia seperti palu godam. Namun anehnya, tidak ada rasa sakit yang muncul. Hanya kelegaan yang dingin. Ternyata memang ini rencana mereka, pikir Sonia. Pengkhianatan yang rapi, direncanakan sejak lama.
Ia telah menduga hal ini, tetapi mendengarnya langsung adalah sebuah penegasan. Sonia mundur perlahan, kembali ke ruang tamu. Ia berjalan menuju cermin besar berbingkai emas yang tergantung di dinding. Ia menatap bayangannya, wanita yang diremehkan, wanita yang dianggap remeh, wanita yang dicintai sebatas properti. Ia menoleh ke belakang, ke arah pintu ruang kerja Bu Mira. Di dalam sana, dua orang yang seharusnya menjadi keluarga terdekatnya sedang merencanakan kehancurannya. Perlahan, sudut bibir Sonia terangkat. Ia melihat bayangannya di cermin dan tersenyum. Itu bukan senyum kesedihan, melainkan senyum puas dari seseorang yang sedang memegang kartu truf. Jika kalian ingin membuangku, pastikan kalian siap menampung konsekuensinya. Malam harinya, suasana makan malam berlangsung kaku. Bu Mira dan Bagas terlihat cemas dan sering bertukar pandang penuh arti. Sementara itu, Dodi, adik Bagas yang sering tinggal menumpang di villa itu dan kerjanya hanya menghabiskan uang, sibuk mengejek Sonia. Wah, masakan Mbak Sonia malam ini asin sekali, ya? Sepertinya Mbak lagi melamun, takut ya kalau Mas Bagas bosan dan mencari yang lebih cantik dan pintar mengurus rumah tangga. Dodi tertawa renyah, tawa yang membuat Sonia mual. Bu Mira hanya mendengus, Bagas mana mungkin berani. Kamu harus bersyukur, Sonia, masih diterima di sini. Jangan sampai kamu lupa diri. Sonia hanya menunduk dan menjawab dengan suara lembut yang sudah ia latih selama bertahun-tahun. Maaf, Bu. Saya akan lebih hati-hati lain kali. Kepatuhan Sonia yang mendalam ini justru membuat Bu Mira dan Bagas merasa di atas angin. Meyakinkan mereka bahwa Sonia tidak memiliki keberanian dan kemampuan untuk melawan. Mereka tidak tahu bahwa setiap kata-kata hinaan itu direkam bukan di hatinya, melainkan di dalam sebuah file yang terenkripsi. Setelah semua orang tidur, sekitar pukul 1 dini hari, keheningan total menyelimuti villa. Inilah waktu yang ditunggu Sonia. Ia mengenakan jubah tidur sutra, namun di balik penampilannya yang feminin, ia bergerak dengan presisi seorang agen rahasia. Ia masuk ke ruang kerjanya yang kecil di lantai 2, ruangan yang disebut Bu Mira sebagai sudut untuk kerajinan tangan, dan mengunci pintunya. Di atas meja, bukan benang sulam atau manik-manik yang terhampar, melainkan 2 laptop dengan layar ganda dan beberapa hard drive eksternal yang terhubung dengan sambungan internet satelit. Sonia mengaktifkan akun bank rahasia miliknya. Selama 5 tahun ini, setiap kali Bagas mentransfer uang belanja atau dana operasional rumah tangga ke rekeningnya, Sonia hanya mengambil persentase kecil untuk kebutuhan pribadinya. Sebagian besar uang itu, yang merupakan hasil dari aset-aset yang diam-diam ia miliki, ia putar kembali melalui serangkaian perusahaan holding di luar negeri. Ia menyalakan laptop kedua dan membuka dashboard dari perusahaannya. Sonia yang di rumah dipanggil dengan nama kecilnya, di luar sana dikenal sebagai S. Ardana, arsitek dan developer properti berkelas dunia yang namanya selalu dihubungkan dengan proyek-proyek landmark bernilai triliunan rupiah. Sonia mulai mengetikkan serangkaian kode dan perintah. Dengan satu ketukan, ia mengaktifasi skema divestasi yang telah ia siapkan dengan pengacaranya, Pak Tulus. Tujuan pertamanya adalah rekening utama yang digunakan Bagas dan Bu Mira untuk proyek-proyek perusahaan. Malam itu, aku diam-diam memindah setiap rupiah ke rekening luar negeriku. Transfer dana besar-besaran mulai terjadi. Bukan hanya uang tunai, tetapi juga likuidasi aset investasi yang tersembunyi. Proses ini berjalan cepat dan terenkripsi. Sonia tidak memindahkan uang milik Bagas. Ia memindahkan uangnya sendiri, yang secara legal terikat pada aset yang dikira milik keluarga Bagas. Selanjutnya, ia mengalihkan perhatiannya pada kepemilikan aset perusahaan. 5 tahun lalu, Bu Mira pernah memaksa Sonia menandatangani perjanjian pranikah yang sangat ketat, konon untuk melindungi aset keluarga. Namun, perjanjian itu dibuat berdasarkan asumsi palsu bahwa aset tersebut milik keluarga Bagas. Padahal, 6 bulan sebelum pernikahan, seluruh aset utama, termasuk villa ini dan saham mayoritas di perusahaan properti, sudah diakuisisi secara diam-diam oleh perusahaan holding Sonia melalui skema yang sangat kompleks. Bagas dan Bu Mira hanya mengelola, merasa menjadi pemilik sejati. Sonia menghubungi Pak Tulus melalui panggilan terenkripsi. Tulus, sudah selesai dengan transfer aset likuid. Sekarang, segera kirimkan notifikasi legal pengambil alihan kepemilikan penuh saham mayoritas. Bisik Sonia.
Berikan mereka waktu hingga akhir minggu untuk menyadari bahwa mereka bekerja dan tinggal di properti milik orang lain. Pak Tulus hanya menjawab singkat. Siap, Nyonya Sonia. Semua sesuai rencana. Besok pagi, mereka akan menerima suratnya. Sonia memutuskan sambungan. Ia bersandar di kursi, pandangannya tertuju pada dashboard yang kini menunjukkan kepemilikan aset telah sepenuhnya beralih ke namanya, tanpa ada celah hukum sedikitpun. Mereka merencanakan untuk mengusirnya tanpa sepeser pun. Tapi, ironisnya, ia yang kini bisa mengusir mereka tanpa sisa. Mereka tak pernah membayangkan kekuatan yang sebenarnya kumiliki. Sonia mematikan semua peralatan, menyembunyikannya kembali di balik rak buku yang bisa berputar, dan kembali ke kamar tidurnya. Ia merebahkan diri di samping Bagas, yang mendengkur pulas, tak menyadari bahwa di saat ia tidur, seluruh fondasi kehidupannya baru saja dirobohkan dengan elegan oleh wanita yang ia anggap tidak pantas. Mata Sonia tetap terbuka dalam kegelapan. Ia sudah lama lelah bermain peran sebagai menantu penurut. Pengkhianatan Bagas dan Bu Mira hari ini adalah pemicu yang ia butuhkan. Besok, fajar akan menyingsing, dan hari-hari tenang bagi keluarga itu akan berakhir. Pagi menyingsing dengan cahaya yang tajam, menerobos jendela kamar utama. Bagas terbangun dengan perasaan yang aneh, antara cemas dan euforia. Semalam, Bu Mira meyakinkannya bahwa semua rencana mereka untuk membuang Sonia sudah matang. Bagi Bagas, Sonia hanyalah beban yang harus disingkirkan agar ia bisa mengambil kendali penuh atas warisan yang ia yakini mutlak miliknya. Ia tidak pernah mencintai Sonia. Pernikahan itu hanyalah sebuah transaksi untuk memenuhi tuntutan sosial Bu Mira, dan kini, Bagas siap mengakhiri sandiwara itu. Bagas menoleh ke samping. Sonia sudah tidak ada di tempat tidur. Ia mendapati Sonia sedang menyiapkan pakaiannya, terlihat sangat lembut dan penurut seperti biasa. Pagi, sayang, sapa Bagas dengan nada yang dibuat-buat manis. Semalam aku mimpi buruk. Aku mimpi semua uang kita hilang. Sonia berbalik, senyumnya tampak polos dan menenangkan. Hanya mimpi, Mas. Semua baik-baik saja. Bukankah semua aset itu diurus oleh Mama? Jawaban Sonia yang lugu itu meredakan kecemasan Bagas. Benar, pikirnya, dia memang tidak tahu apa-apa. Bagas menghampiri dan mencium kening Sonia, sebuah kemesraan yang jarang ia tunjukkan. Tentu saja. Maafkan aku hanya sedang banyak pikiran soal pekerjaan. Bagas tidak tahu bahwa di saat yang sama, Sonia sedang menahan diri untuk tidak tertawa terbahak-bahak. Ciuman palsunya itu terasa menjijikan, mengingat apa yang ia dengar semalam. Di meja makan, suasana terasa tegang bagi Bagas dan Bu Mira, namun mereka berusaha menutupinya dengan sikap arogan yang berlebihan. Dodi, seperti biasa, sibuk dengan ponselnya sambil mengeluh tentang kualitas sarapan. Ini kenapa kopinya dingin sekali? Sih? Mbak Sonia, kamu ini niat bikin sarapan tidak? Sih? Jangan-jangan karena tahu bakal diceraikan, jadi masak seenaknya? Celetuk Dodi tanpa tedeng aling-aling. Bu Mira memandang Sonia dengan sinis. Jaga sikapmu, Dodi. Tapi memang benar, Sonia. Tolong tingkatkan kualitas pekerjaanmu. Kalau kamu tidak bisa memuaskan suami dan keluarganya, apa gunanya kamu di sini? Sonia meletakkan sendoknya dengan sangat hati-hati, sebuah tindakan yang bagi mereka hanya terlihat sebagai tanda ketundukan. Padahal, Sonia sedang menahan dorongan untuk menumpahkan kopi panas itu ke wajah Dodi. Maaf, Bu. Saya akan buat yang baru, jawab Sonia, suaranya tetap datar. Namun, sebelum ia sempat beranjak, bel rumah berbunyi nyaring, mengganggu keheningan tegang di ruang makan. Seorang asisten rumah tangga masuk dengan amplop coklat tebal berstempel firma hukum yang sangat terkemuka. Surat untuk Bapak Bagas dan Ibu Mira, katanya, menyodorkan amplop itu. Bagas mengambilnya dengan raut wajah bingung. Siapa ini? Kita tidak sedang mengurus kasus apa-apa. Bu Mira, dengan naluri bisnisnya, merampas surat itu dari tangan Bagas dan membukanya dengan tergesa-gesa. Matanya mulai membaca, dan dalam hitungan detik, wajahnya berubah pucat pasi. Tangannya gemetar. Tidak mungkin. Bu Mira menjatuhkan lembaran kertas itu di meja. Bagas segera mengambilnya.
Itu adalah surat pemberitahuan likuidasi dan pengambil alihan kepemilikan saham mayoritas di PT Cipta Properti Jaya, perusahaan tempat Bagas bekerja dan yang mereka yakini sebagai inti dari warisan keluarga mereka. Surat itu menjelaskan bahwa perusahaan holding luar negeri bernama Ardana International telah secara sah mengambil alih kepemilikan mayoritas dan seluruh aset perusahaan tersebut, dan meminta Bagas dan Bu Mira untuk segera menyerahkan semua akses dan laporan keuangan. Di bagian bawah, tertera tanda tangan Pak Tulus, pengacara kepercayaan keluarga yang seharusnya bekerja untuk mereka. Pak Tulus? Apa-apaan ini? Dia pengacara kita? Teriak Bagas, mulai panik. Bu Mira segera menelepon Pak Tulus. Suaranya bergetar antara amarah dan ketakutan. Pak Tulus, apa maksud surat ini? Apakah ini ulah para kompetitor? Batalkan segera. Sonia, yang masih berdiri di samping meja, melihat ekspresi ketakutan yang nyata di wajah Bu Mira untuk pertama kalinya. Ekspresi yang selama ini ia harapkan. Di telepon, suara Pak Tulus terdengar tenang dan profesional. Mohon maaf, Bu Mira, saya tidak lagi menjadi pengacara keluarga Anda. Dan surat itu adalah legalitas yang tidak bisa dibatalkan. Saya sekarang bekerja untuk klien saya, Nyonya Besar Ardana International, yang merupakan pemilik sah aset tersebut. Bu Mira menjerit frustrasi. Nyonya Besar Ardana? Siapa dia? Bagaimana dia bisa mengambil alih? Aku tidak pernah menandatangani apapun. Bagas menunjuk-nunjuk Dodi. Kamu, cepat periksa rekening perusahaan. Cek apakah dana proyek kita masih ada. Dodi, yang ikut ketakutan, segera berlari ke ruang kerja untuk mengecek laptop perusahaan. Tidak lama kemudian, terdengar suara lengkingan panik dari Dodi. Mas, Mama, uangnya. Semua dana proyek di rekening utama hilang. Saldo nol, katanya ada force majeure dan dana ditarik ke bank luar negeri. Dodi kembali ke meja makan dengan keringat dingin membanjiri pelipisnya. Kekacauan pecah di ruang makan. Bu Mira dan Bagas saling menyalahkan. Mereka tidak tahu bahwa force majeure itu adalah tangan dingin Sonia. Mereka tidak tahu bahwa saat mereka tidur pulas, fondasi kekayaan mereka sudah dicabut dari akarnya. Sonia pura-pura terkejut. Ya Tuhan, Mama, Mas ada apa? Apakah kita bangkrut? Tanyanya dengan nada yang penuh keprihatinan palsu. Bu Mira menatap Sonia dengan mata tajam, mencari celah. Diam, Sonia. Ini bukan urusanmu. Jangan berpura-pura baik. Pasti ini ulah musuh-musuhku. Bagas, dalam kepanikannya, justru semakin meremehkan Sonia. Kau lihat? Ini semua karena kau sial. Sejak kau datang, hidup kita selalu ada masalah. Lebih baik kau urus diri sendiri dan jangan ikut campur. Sonia kembali menunduk. Bibirnya bergetar, kali ini menahan senyum kemenangan. Saya mengerti, Mas. Di tengah kekacauan itu, Sonia tahu ia harus bergerak lebih jauh. Ia harus memastikan mereka tidak bisa mendapat bantuan dari pihak manapun. Ia menghubungi sahabatnya, Lia, seorang pakar teknologi yang memiliki jaringan luas. Lia, saatnya untuk fase 2. Aku butuh kamu sebarkan rumor di lingkungan bisnis. Buat Bu Mira dan Bagas terlihat seperti manajer gagal yang baru saja dihantam kasus penipuan internal. Bisik Sonia melalui telepon saat ia pura-pura membersihkan dapur. Sudah diurus, Bos. Di jam makan siang ini, berita tentang kegagalan PT Cipta Properti Jaya akan menyebar cepat. Mereka akan diboikot semua investor lokal. Tidak akan ada bank yang mau memberikan mereka pinjaman darurat. Jawab Lia dari seberang, suaranya terdengar bersemangat. Selama beberapa hari berikutnya, keluarga itu hidup dalam neraka. Telepon terus berdering dari kreditor dan rekan bisnis yang marah, karena dana proyek tidak dapat dicairkan. Bagas dan Bu Mira mencoba mati-matian menghubungi semua koneksi, namun semua pintu tertutup rapat. Setiap orang yang mereka hubungi selalu menyebut nama yang sama, Ardana International, dan bagaimana mereka tidak ingin berurusan dengan perusahaan yang baru saja diakuisisi oleh entitas asing yang misterius. Bu Mira, dalam puncak keputusasaannya, bahkan mencoba menggadaikan beberapa perhiasan mahalnya, tetapi ternyata perhiasan itu pun sudah diikat sebagai jaminan dalam skema pinjaman perusahaan, yang kini sudah berada di bawah kendali Ardana International.
Sonia sudah memastikan tidak ada satupun aset yang tersisa dan dapat dicairkan oleh mereka. Sonia mengamati semua itu dari kejauhan, masih dalam peran sebagai istri penurut yang ketakutan. Ia terus menyiapkan makanan, membersihkan rumah, dan mendengarkan semua cacian mereka. Setiap caci maki justru menjadi bahan bakar baginya. Bagas dan Bu Mira tidak menyadari bahwa semakin mereka meremehkan Sonia, semakin mudah bagi Sonia untuk menjaga rahasia terbesarnya. Suatu malam, Bagas datang ke kamar Sonia dengan wajah memelas. Ia memeluk Sonia dan mulai menangis. "Sayang, kamu satu-satunya yang kupunya. Tolong, bantu aku. Kamu punya kenalan tidak? Mungkin sahabatmu, Lia, bisa pinjamkan uang untuk sementara." Sonia memeluk Bagas balik, senyum kemenangan tersembunyi di balik bahu Bagas. "Mas, aku ini cuma ibu rumah tangga. Lia juga cuma pedagang online kecil-kecilan. Mas, kita tidak punya apa-apa. Maaf, aku tidak bisa bantu." Penolakan Sonia, yang terdengar sangat tulus, semakin meyakinkan Bagas bahwa Sonia adalah orang yang tidak berdaya dan tidak tahu apa-apa. Ironisnya, Bagas justru semakin bergantung pada keberadaan Sonia di rumah, karena dialah satu-satunya yang masih memberinya makanan dan kenyamanan. Dia tidak tahu bahwa dia sedang dipelihara oleh musuhnya sendiri. Saat Bagas tertidur pulas setelah kelelahan mengurus masalah perusahaan, Sonia keluar kamar dan berjalan ke salah satu ruang storage yang tersembunyi. Ia membuka pintu besi, dan di dalamnya, terdapat ruangan server mini yang terhubung langsung dengan satelit. Di sana, sudah menanti Pak Tulus. "Semua sudah selesai, Nyonya Sonia. Semua aset liquid sudah di luar negeri. Kepemilikan sudah final. Sekarang, kita akan meluncurkan fase 3, kata Pak Tulus. Sonia mengangguk. Matanya bersinar dingin. "Bagus. Besok, aku akan memberi mereka kejutan besar. Aku akan pergi dari rumah ini, Tulus. Dan saat aku pergi, mereka akan tahu bahwa mereka tidak hanya kehilangan aset, tetapi juga kenyamanan terakhir yang mereka miliki." Sonia kembali ke kamar, memasukkan beberapa barang penting ke dalam sebuah tas kecil. Ia mengambil paspornya yang berisikan visa bisnis jangka panjang ke Eropa. Di balik lemari, ia mengambil sebuah koper besar yang berisi pakaian-pakaian desainer yang ia gunakan saat menjadi SR Dana. Ia melihat Bagas yang tertidur pulas, dan Bu Mira di kamar sebelah yang kini pasti sedang menangis meratapi nasibnya. Sonia tersenyum. "Kalian ingin aku keluar dari keluarga? Tentu saja. Aku akan keluar, dan aku akan membawa seluruh keluarga kalian bersamaku." Kepergian Sonia akan menjadi pukulan telak yang tidak mereka duga. Mereka akan menyangka dia hanya pergi karena ketakutan. Padahal, dia pergi untuk kembali dengan kekuatan penuh. Pagi itu terasa berbeda. Udara di dalam villa mewah itu terasa pengap, bukan karena suhu, melainkan karena atmosfer keputusasaan yang mencekik. Bagas terbangun dengan kepala pusing. Matanya bengkak karena kurang tidur setelah semalaman mencoba mencari celah hukum dan pinjaman yang tak kunjung datang. Ia menghela napas, bersiap menghadapi hari yang sama. Dimaki ibunya, dihujani tagihan, dan diabaikan oleh rekan bisnis. Namun, ia merasa sedikit lega karena setidaknya Sonia masih ada. Wanita itu memang tidak berguna secara finansial, tetapi kehadirannya adalah satu-satunya sumber ketenangan dan keteraturan di tengah badai. Bagas keluar kamar, menuju meja makan. Ia mengernyit. Meja makan kosong. Tidak ada aroma kopi atau nasi goreng yang biasanya sudah tercium sejak ia bangun. Hanya ada keheningan yang memekakkan. "Sonia, di mana sarapanku?" teriak Bagas, suaranya dipenuhi otoritas yang rapuh. Tidak ada jawaban. Bu Mira keluar dari kamarnya dengan wajah kusut dan mata sembab. "Ada apa pagi-pagi sudah teriak? Kepalaku sakit memikirkan kerugian perusahaan, Bagas." "Sonia belum membuat sarapan." "Bu, aku lapar," balas Bagas, kesal karena rutinitas paginya terganggu. "Sonia? Mana dia? Suruh dia cepat ke sini." Anak itu benar-benar tidak tahu diri. Bu Mira berjalan ke arah kamar pembantu, berniat memarahi Sonia. Tiba-tiba, Dodi muncul dari kamarnya dengan wajah panik. "Mas, Mama, ponselku. Ponselku tidak bisa dipakai." "Kenapa lagi, Dodi? Jangan mengada-ada," bentak Bu Mira. "Tidak,
MA. Jaringan telepon dan internet di kamar mati. Aku tidak bisa streaming. Dan token listrik di kamarku habis. Dodi mengeluh seperti anak kecil. Bu Mira mengibaskan tangan. Suruh Sonia panggil teknisi. Dan suruh dia segera isi token listrik. Bukankah dia yang mengurus semua tagihan rumah tangga? Bagas, yang sudah berjalan ke kamar Sonia, kembali dengan wajah bingung. Bu, Sonia tidak ada di kamar. Mereka bertiga saling pandang. Bu Mira segera bergegas ke kamar tidur, membuka lemari pakaian Sonia. Hanya ada beberapa potong pakaian rumahan yang lusuh. Lemari itu tampak kosong. Dia pergi, kata Bu Mira, suaranya bergetar, namun bukan karena sedih, melainkan karena marah dan khawatir. Dia kabur? Beraninya dia. Bagas mengepalkan tangan. Ia tidak khawatir tentang istrinya, tapi ia khawatir siapa yang akan mencuci pakaiannya dan menyiapkan makanan. Pasti dia takut dimintai pertanggungjawaban karena perusahaan bermasalah. Bodoh. Bukan itu masalahnya, Bagas. Bu Mira mulai histeris. Ia berlari ke ruang kontrol utilitas. Sonia memegang semua kunci rumah tangga. Dia yang membayar tagihan listrik, air, internet. Dia yang mengatur jadwal semua art dan security. Bu Mira mencoba menyalakan AC sentral, namun tidak ada respons. Ia mencoba menyalakan dispenser air panas, listriknya mati. Ia mencoba menghubungi asisten rumah tangga utama, namun ponselnya tidak tersambung. Sonia memang pergi. Tetapi kepergiannya bukan sekadar menghilang. Itu adalah pemutusan semua layanan yang ia bayar dan kelola. Pukul 9 pagi. Panas mulai menusuk villa mewah itu. AC mati, air panas tidak mengalir, dan yang paling parah bagi mereka yang sangat bergantung pada dunia luar, jaringan internet dan telepon rumah lumpuh total. Villa yang megah itu tiba-tiba terasa seperti penjara yang disiksa oleh cuaca tropis. Bu Mira, dengan pakaian rumahan yang mewah namun kini terlihat kusut, menelepon Pak Tulus dari ponselnya sendiri yang baterainya tinggal 20%. Pak Tulus, tolong lacak Sonia. Dia kabur dari rumah. Batalkan semua tagihan yang dia urus. Ini penggelapan, teriak Bu Mira. Di seberang telepon, Pak Tulus terdengar sangat tenang dan dingin, seolah sedang membaca kontrak. Bu Mira, Sonia tidak kabur. Dia pergi. Dan mengenai tagihan, sejak 3 hari lalu, semua perjanjian kontrak layanan utilitas atas nama Ing. S. Ardana sudah diputus dan dialihkan ke kepemilikan baru. Perusahaan utilitas tidak bisa lagi mengirimkan tagihan ke rumah itu sampai Anda melakukan pendaftaran baru. Dan sebagai informasi, Nyonya Sonia sudah berada di luar negeri. Bu Mira menjatuhkan ponselnya. Nyonya S. Ardana? Apa maksudnya? Sonia? Di luar negeri? Bagas, yang sudah berkeringat deras, menghampiri ibunya. Mama, ada apa? Kita harus segera panggil teknisi. Aku harus bekerja. Aku ada rapat penting hari ini. Kita tidak bisa memanggil siapa-siapa. Bagas. Sonia memutus semuanya. Dia tidak hanya menarik uang, dia juga memutus kenyamanan dasar kita. Bu Mira meraung. Ia kemudian teringat sesuatu. Kuncinya. Dia yang memegang kunci brankas. Cepat, Bagas, cek kamar kerjaku. Mereka berdua berlari ke ruang kerja Bu Mira. Di bawah lukisan mahal, terdapat sebuah brankas baja yang berisi beberapa perhiasan sisa yang belum sempat digadaikan, serta surat-surat berharga penting. Bu Mira memasukkan kode, namun brankas itu mengeluarkan bunyi peringatan dan tidak mau terbuka. Dia mengganti kodenya. Pasti dia mengganti kodenya. Bu Mira meninju brankas itu hingga tangannya memerah. Di atas brankas, Bagas menemukan sebuah amplop putih kecil. Di dalamnya, hanya ada satu lembar kartu nama dengan desain minimalis elegan dan selembar catatan tulisan tangan Sonia. Kartu nama itu bertuliskan, S. Ardana, CEO Principal Developer, Ardana International. Catatan itu berbunyi, Mama, Mas, saya tidak mengambil apa-apa dari kalian, karena saya hanya mengambil kembali milik saya. Sejak awal, villa ini dan perusahaan itu adalah investasi milik Ardana International. Saya pergi untuk bekerja. Nikmati rumah ini, tapi ingat,
Di rumah saya yang membuat peraturan. Selamat datang di neraka yang kalian ciptakan sendiri. Bagas membaca surat itu berulang kali, tubuhnya limbung. Dodi, yang menyimak, menjadi histeris. Ardana International? Itu perusahaan yang mengakuisisi PT Cipta Properti Jaya. Itu perusahaan yang mengambil semua uang kita. Kebenaran pahit itu menghantam mereka bertiga dengan kekuatan tsunami. Sonia bukanlah istri polos yang menumpang hidup. Dia adalah S. Ardana, entitas misterius yang merampas kekayaan mereka. Wanita yang mereka hina, yang mereka rencanakan untuk diusir tanpa sepeser pun, adalah pemilik sejati dari semua yang mereka miliki. Keputusasaan segera berubah menjadi amarah liar. Bagas mencoba menghancurkan pintu kamar Sonia, Bumira mencoba merusak brankas. Mereka ingin menghancurkan apapun yang pernah disentuh Sonia. Namun, yang mereka hancurkan hanyalah barang-barang di rumah yang notabene adalah milik Sonia juga. Beberapa hari kemudian, kondisi di villa semakin memburuk. Panas yang menyengat membuat mereka tidak bisa tidur. Mereka harus mandi dengan air dingin dan gelap gulita di malam hari. Makanan cepat saji yang mereka beli dengan uang tunai terbatas sudah basi. Bumira, yang terbiasa hidup mewah dan dilayani, mulai jatuh sakit. Dodi yang sudah tidak tahan, mencoba mencari bantuan dari luar. Ia memberhentikan taksi dan meminta diantarkan ke kantor polisi, melaporkan Sonia atas pencurian dan penggelapan. Di kantor polisi, Dodi disambut oleh seorang petugas yang tersenyum sopan. "Maaf, Bapak Dodi. Kami sudah menerima laporan dari Pak Tulus. Semua aset itu terdaftar atas nama Nyonya Sonia, atau lebih tepatnya, Ardana International. Ini murni sengketa kepemilikan saham dan hak guna, bukan kasus kriminal. Kami tidak bisa memprosesnya." Dodi kembali ke villa dengan perasaan malu dan frustrasi. Ia mendapati Bagas dan Bumira sedang berdebat sengit, saling menyalahkan atas kebodohan mereka meremehkan Sonia. Harusnya kau cek semua dokumen sebelum menikahinya," teriak Bumira pada Bagas. "Mama yang terlalu sombong dan yakin semua aset ini milik kita turun-temurun. Mama yang memaksa aku menceraikannya sekarang," balas Bagas. Di tengah pertengkaran itu, Bagas melihat keluar jendela. Sebuah truk besar berhenti di depan pagar. Di belakang truk, ada sebuah mobil sedan mewah yang mengantar Pak Tulus. Pak Tulus turun, membawa map besar, diikuti oleh 2 orang petugas keamanan. Saat pintu gerbang dibuka, Pak Tulus berjalan masuk dengan langkah mantap, menghirup udara villa yang panas dan pengap. Ia tersenyum tipis melihat kondisi Bagas, Bumira, dan Dodi yang tampak seperti tunawisma di istana mereka sendiri. "Selamat siang, tuan-tuan dan nyonya," sapa Pak Tulus dengan nada profesional. "Saya datang untuk melaksanakan fase 3 dari Nyonya Sonia. Ini adalah surat perintah pengosongan dan penarikan aset dari rumah ini, yang kini dimiliki penuh oleh Ardana International. Berdasarkan kontrak, Anda memiliki waktu 24 jam untuk mengosongkan properti ini." Bagas, Bumira, dan Dodi terdiam. Detik-detik pembalasan yang nyata, yang jauh lebih kejam daripada yang pernah mereka bayangkan, baru saja dimulai. Mereka tidak hanya kehilangan uang, tetapi juga kehilangan tempat bernaung, dan di mata hukum, mereka tidak berdaya melawan wanita yang baru saja mereka usir dari keluarga. Sinar matahari pagi yang kejam tidak lagi disambut oleh dinding marmer yang dingin, melainkan oleh dinding semen yang retak dan bau apek. Bagas, Bumira, dan Dodi kini meringkuk di sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota, jauh dari kemewahan dan pusat keramaian. Pengosongan villa itu berjalan cepat dan tanpa ampun. Mereka hanya diizinkan membawa beberapa koper berisi pakaian dan barang-barang pribadi yang tidak terikat dengan aset perusahaan. Transisi dari hidup bergelimang kemewahan ke kontrakan 2 kamar yang pengap terasa, seperti terjun bebas tanpa parasut. Bumira, yang selama ini terbiasa dilayani, kini harus menghadapi kenyataan pahit membersihkan kamar mandi sendiri dan mencuci piring. Rasa sombongnya yang tak terbatas kini berbenturan keras dengan realitas yang brutal. Tubuhnya yang terbiasa hidup nyaman mulai protes. Ia sering sakit kepala dan mengeluh karena tempat tidur yang keras. Bagas adalah yang paling terpukul. Harga dirinya hancur berkeping-keping. Pria yang selama ini dihormati sebagai direktur muda, kini hanyalah pengangguran yang tidur di sofa reot. Ia mencoba menghubungi koneksi-koneksi lamanya,
Namun teleponnya selalu diabaikan atau dijawab dengan nada sinis. Desas-desus tentang kegagalan PT Cipta Properti Jaya, yang disebarkan dengan rapi oleh Lia atas perintah Sonia, telah mengubahnya dari pengusaha sukses menjadi paria di dunia bisnis. Setiap pintu kantor yang ia kunjungi tertutup rapat. Ini semua gara-gara wanita itu. Sonia, dia menghancurkan reputasi kita. Teriak Bagas suatu malam, meninju dinding kontrakan yang tipis. Kenapa kau tidak bisa mencari pekerjaan yang layak? Bagas, kau lulusan luar negeri. Setidaknya cari pekerjaan yang bisa menutupi sewa kontrakan ini. Balas Bumira dengan suara serak. Kebanggaannya terhadap putra tunggalnya kini sudah hilang digantikan rasa frustrasi. Dodi hanya bisa meringkuk di sudut, kecanduan internet dan gamenya terputus paksa. Ia tidak bisa lagi streaming, tidak punya uang untuk membeli paket data mahal, dan yang paling paruk, ia harus berbagi kamar dengan Bagas. Ia hanya bisa menyalahkan Sonia atas hilangnya hiburan dan kenyamanan hidupnya. Aku akan kuliah lagi kalau dapat uang, Ma. Ini semua karena Sonia. Dia jahat sekali, rengek Dodi, mencoba lari dari tanggung jawab. Kuliah? Uang dari mana? Kita bahkan tidak punya uang untuk makan enak hari ini, sembur Bumira. Pagi harinya, Bagas memutuskan untuk mencoba peruntungan di luar sektor properti. Ia melamar sebagai manajer di sebuah perusahaan distributor kecil. Ia masuk dengan percaya diri, mengenakan jas satu-satunya yang masih layak, dan mencoba menunjukkan aura kepemimpinan yang dulu ia miliki. Namun, wawancara itu berakhir dengan rasa malu yang luar biasa. Pewawancara itu ternyata adalah mantan rekan kerja yang pernah Bagas rendahkan saat masih berjaya. Bagas, duduk. Aku tidak akan mewawancarai kamu, kata pria itu, tersenyum sinis. Aku hanya ingin bertanya. Kudengar Villa Mediterania itu sudah jadi milik orang lain? Dan perusahaanmu diakuisisi oleh seorang wanita misterius bernama S. Ardana? Wajah Bagas memerah. Ia mencoba membela diri, namun suaranya tercekat. Dengar, Bagas, lanjut pria itu. Aku tahu kamu adalah manajer yang buruk. Kamu hanya mengandalkan nama besar ibumu. Dan sekarang, setelah ibumu jatuh, kamu tidak punya apa-apa. Siapapun yang kamu hina di masa lalu, kini mereka tertawa. Termasuk wanita bernama S. Ardana itu. Dia bahkan lebih pintar darimu, karena bisa menyembunyikan kekayaan sebesar itu. Bagas meninggalkan kantor itu dengan langkah gontai. Realitasnya semakin menusuk. Bukan hanya uangnya yang hilang, tetapi nama baik dan kredibilitasnya sudah hancur total. Sementara Bagas, Bumira, dan Dodi terperosok dalam keputusasaan, Sonia sedang terbang tinggi, secara harfiah. Ia berada di lantai teratas sebuah gedung pencakar langit di London, di ruang rapat mewah yang menghadap ke Sungai Thames. Dalam balutan powersuit yang elegan, ia memimpin rapat dengan para bankir investasi kelas dunia. Ia tidak lagi menjadi Sonia yang pemalu, melainkan S. Ardana, CEO karismatik yang berbicara dengan bahasa bisnis yang tajam dan tak terbantahkan. Tujuan utama Sonia berada di sana adalah untuk mengumumkan relokasi sebagian besar aset Ardana International dan meluncurkan proyek properti masterpiece-nya di Eropa. Lia, sahabatnya, duduk di sampingnya sebagai penasihat teknis. Dengan selesainya akuisisi PT Cipta Properti Jaya, kami telah memutus semua kerugian internal yang disebabkan oleh manajemen yang tidak kompeten, jelas Sonia kepada para bankir dengan nada dingin dan profesional. Dana yang kami tarik sepenuhnya dialihkan untuk proyek ini. Kami memastikan bahwa Ardana International tidak akan pernah lagi dirugikan oleh manajer yang tidak cakap dan korup. Meski Sonia tidak menyebutkan nama, semua orang tahu ia merujuk pada Bagas dan Bumira. Kata-katanya menyiratkan bahwa pengambil alihan itu adalah pembersihan korupsi, yang semakin memperkuat citranya sebagai pengusaha yang bersih dan tegas. Setelah rapat selesai, Lia menghampiri Sonia. Sonia, kamu hebat. Mereka semua kagum. Tapi, kamu yakin ingin menjual properti itu? Villa yang dulu kamu tempati. Sonia menyesap kopi, tatapannya kosong melihat keluar jendela. Ya, Lia. Saya tidak butuh rumah yang penuh kenangan buruk dan energi negatif. Lagi pula, properti itu sudah menjadi hadiah perpisahan yang sempurna. Hadiah perpisahan? Lia mengernyit. Tentu saja.
Minggu depan, villa itu akan dilelang. Dan aku ingin Bu Mira, Bagas, dan Dodi tahu. Aku ingin mereka melihat bagaimana rumah yang mereka anggap milik mereka itu dijual sebagai barang rongsokan, dan uangnya akan menjadi modal untuk proyek amal saya, kata Sonia dengan senyum dingin. Kehancuran mereka harus dipublikasikan. Sonia tahu bahwa kehancuran finansial belum cukup. Pukulan terberat bagi Bu Mira dan Bagas adalah kehancuran status sosial dan harga diri. Sore itu, Sonia menelepon Pak Tulus, yang masih berada di Jakarta untuk mengurus likuidasi akhir aset. Tulus, sebarkan informasi lelang villa itu ke media. Pastikan berita itu sampai ke tangan Bagas dan Bu Mira, perintah Sonia. Gunakan nama S. Ardana sebagai pemilik yang menjual, dan berikan alasan bahwa properti itu tidak layak huni karena terlalu banyak aura negatif dari penghuni sebelumnya. Siap, Nyonya Sonia. Akan saya eksekusi besok. Berita ini pasti akan sangat heboh, jawab Pak Tulus, merasakan getaran rencana pembalasan kliennya. Sonia menutup telepon. Ia berdiri tegak, memandang pantulan dirinya di jendela kaca gedung tinggi itu. Ia tidak lagi melihat wanita yang lemah dan polos. Ia melihat S. Ardana, wanita yang berkuasa dan tidak akan pernah lagi membiarkan dirinya diremehkan. Ia sudah merencanakan bagaimana lelang villa itu akan disiarkan, dan ia tahu, di tempat persembunyian mereka, Bagas dan Bu Mira akan menyaksikan kehancuran terakhir mereka, tanpa tahu bahwa di balik semua itu, ada tangan dingin wanita yang dulu mereka anggap sebagai pelayan. Inilah saatnya Sonia sepenuhnya melangkah keluar dari bayangan, dan menjadi ratu di kerajaannya sendiri. Di kontrakan kecil yang pengap dan disesaki aroma mie instan yang baru saja dimasak, Bagas, Bu Mira, dan Dodi duduk merapat di depan televisi tabung 14 inci yang dipinjam dari pemilik kontrakan. Mereka tidak menonton sinetron atau berita politik. Malam itu, stasiun berita terkemuka menayangkan siaran langsung sebuah acara yang menarik perhatian seluruh elit Jakarta, lelang properti eksklusif. Bu Mira awalnya hanya tertarik karena ingin mengalihkan pikiran dari kenyataan pahit, namun tiba-tiba, breaking news muncul dengan grafis besar. Villa Mediterania Senopati milik pengusaha misterius S. Ardana dilelang hari ini. Hasil lelang akan disumbangkan untuk amal. Melihat thumbnail villa yang tidak asing itu, rumah yang mereka yakini milik mereka selama bertahun-tahun, tangan Bu Mira gemetar. Bagas dan Dodi langsung melompat dari sofa, mendekat ke layar dengan mata terbelalak. Tidak mungkin. Itu rumah kita, teriak Dodi, suaranya tercekat. Pembawa acara lelang, seorang wanita yang dikenal memiliki koneksi di kalangan atas, memulai acara dengan senyum cerah. Di sampingnya berdiri Pak Tulus, yang kini tampil sebagai perwakilan resmi dari Ardana International. Pak Tulus berbicara dengan nada tegas dan penuh wibawa. Selamat malam, bapak-bapak dan ibu-ibu para investor. Malam ini, kita akan melelang sebuah properti dengan kisah yang unik. Properti ini, yang terletak di kawasan Senopati, secara resmi menjadi aset milik Nyonya S. Ardana. Beliau memutuskan untuk menjual properti ini dengan alasan yang tegas. Properti ini sudah terlalu banyak menyerap energi negatif dari penghuni sebelumnya dan kini harus diubah menjadi aset yang bermanfaat. Jelas Pak Tulus, kata-katanya terdengar jelas dan menusuk. Di kontrakan itu, Bu Mira, Bagas, dan Dodi merasakan seluruh darah di tubuh mereka berdesir dingin. Kata-kata, energi negatif dari penghuni sebelumnya, jelas ditujukan kepada mereka. Tontonan ini bukan hanya lelang, tapi adalah penghinaan publik yang dirancang dengan sempurna. Bagas mengepalkan tangannya. Sonia, dia benar-benar melakukannya. Dia mempermalukan kita di depan umum. Dia jahat, Mas. Dia ingin kita jatuh dan hancur di mata semua orang. Dodi menangis. Bu Mira tidak lagi berteriak. Ia hanya duduk diam, tatapannya terpaku pada layar. Baginya, kehancuran finansial masih bisa diterima, tetapi kehancuran harga diri di mata seluruh lingkaran sosialnya adalah bencana yang tak termaafkan. Ia membayangkan semua temannya, yang selalu ia pameri kemewahan, kini sedang menyaksikan drama kejatuhannya ini. Lelang dimulai. Harga penawaran dimulai dari angka yang sangat fantastis. Pak Tulus dengan tenang menjelaskan riwayat kepemilikan. Ia menegaskan bahwa villa itu sudah lama terdaftar atas nama perusahaan holding luar negeri, yang kini dikendalikan penuh oleh Nyonya S. Ardana,
memastikan tidak ada celah hukum sedikitpun bagi Bagas atau Bu Mira untuk mengklaim kembali. Selama lelang berlangsung, layar televisi sering menyorot area-area spesifik dari villa. Ruang tamu tempat Bu Mira biasa mengadakan arisan mewah, kolam renang tempat mereka berpesta, hingga garasi tempat mobil-mobil mewah Bagas dulu terparkir. Setiap sorotan kamera terasa seperti tusukan ke dalam kenangan dan kebanggaan mereka. Di London, Sonia sedang menyaksikan siaran ulang lelang itu di layar lebar di kantornya. Di sampingnya, Lia memberikan dukungan. Mereka pasti sedang menonton. Sonia. Ini adalah pukulan telak yang membuat mereka tidak bisa bangkit lagi secara sosial, kata Lia, penuh kekaguman pada ketenangan sahabatnya. Sonia tersenyum tipis. Pukulan finansial hanya melukai dompet. Pukulan harga diri melukai jiwa dan mematikan harapan. Bu Mira hidup dari pengakuan sosial. Aku ingin dia melihat bagaimana pengakuan itu dicabut, selapis demi selapis, di depan mata seluruh kota. Di Jakarta, lelang mencapai puncaknya. Villa itu akhirnya terjual dengan harga miliaran rupiah di atas harga pembukaan kepada seorang konglomerat baru. Pak Tulus menutup acara tersebut dengan mengumumkan, seluruh hasil penjualan properti ini, atas nama Nyonya S. Ardana, akan disumbangkan untuk pembangunan rumah sakit anak-anak. Dengan ini, properti ini akan membersihkan diri dari aura negatif dan menjadi tempat yang membawa manfaat. Setelah siaran berita itu berakhir, keheningan mematikan menyelimuti kontrakan itu. Bu Mira berdiri tegak, meski tubuhnya gemetar. Aku tidak bisa menerima ini. Aku akan mencari cara. Aku akan memohon ke pengadilan, katanya dengan suara parau, putus asa mencari jalan keluar. Memohon apa, Ma? Semua bukti ada di pihak dia. Kita bahkan tidak punya uang untuk membayar pengacara yang kompeten. Bagas berteriak frustrasi. Bagas kemudian teringat pada Pak Tulus. Ia ingat bagaimana Pak Tulus adalah pengacara yang Bu Mira percayai selama bertahun-tahun. Mama, Pak Tulus, bagaimana bisa dia mengkhianati kita dan bekerja untuk Sonia? Tanya Bagas, curiga. Aku tidak tahu. Dia sudah tua, mungkin dia kena suap besar dari wanita sialan itu. Bu Mira mencoba mencari kambing hitam. Bagas menggeleng. Tidak, Ma. Pak Tulus sangat loyal pada warisan kakek. Kecuali dia tahu sesuatu yang tidak kita ketahui. Sesuatu yang sangat besar. Bagas mulai mencoba menganalisis kejanggalan dari masa lalu. Ia ingat bagaimana Sonia selalu menolak ikut campur dalam urusan bisnis perusahaan, selalu bersikap pasif, dan selalu membiarkan Bu Mira yang dominan. Sikap pasif itu kini terasa seperti sebuah jebakan yang sangat cerdas. Sonia tidak perlu repot-repot mengurus perusahaan yang sudah dia beli secara rahasia. Keesokan harinya, Bagas memutuskan untuk mengambil langkah drastis. Ia tahu bahwa satu-satunya orang yang mungkin masih bisa membantunya adalah Lia, sahabat karib Sonia. Lia adalah satu-satunya orang luar yang masih punya koneksi dengan Sonia, dan mungkin bisa menjadi perantara. Bagas berhasil menemukan nomor kontak Lia yang lama. Dengan sisa pulsa terakhir, ia menelepon. Lia, yang sedang berada di bandara bersama Sonia, mengangkat telepon itu. Halo? Siapa ini? Tanya Lia dengan nada dingin. Lia, ini aku, Bagas. Tolong aku, Lia. Aku mohon. Aku tahu kamu berteman baik dengan Sonia. Tolong sampaikan padanya, aku minta maaf. Aku tidak tahu bahwa dia punya perusahaan. Aku hanya bodoh dan dibutakan oleh ibuku. Aku janji akan berubah. Aku akan kembalikan semua uangnya. Aku akan bekerja keras untuknya. Bagas merengek, seluruh harga dirinya telah dilebur oleh keputusasaan. Lia mendengarkan dengan tenang. Ia melirik Sonia, yang sedang sibuk mengecek boarding pass. Bagas, dengar, aku tidak bisa membantumu, kata Lia. Sonia tidak ingin mendengar apapun darimu. Dan soal janji untuk mengembalikan uangnya? Itu lucu. Uang yang kamu sebut itu, sudah dipakai Sonia untuk membeli lebih dari 3 villa yang jauh lebih mewah daripada yang baru saja dilelang. Kamu tidak bisa mengembalikan kekayaan yang bahkan tidak pernah kamu sentuh. Lia menarik napas dalam. Sonia bukan wanita polos yang kamu kenal, Bagas. Dan kamu, ibumu, dan Dodi, telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidup kalian,
meremehkan orang yang memiliki kekuatan sejati. Lia menutup telepon, tanpa memberikan Bagas kesempatan untuk memohon lebih jauh. Bagas berdiri terpaku, ponselnya jatuh ke lantai semen yang kotor. Penyesalan yang kini ia rasakan bukan lagi karena kehilangan harta, tetapi karena ia telah menghancurkan satu-satunya kesempatan untuk hidup nyaman, sebuah kesempatan yang ia buang dengan kesombongan. Di London, Sonia melirik Lia. Apa katanya? Dia memohon dan berjanji ingin kembali bekerja untukmu, dan menyalahkan ibunya, jawab Lia, menggelengkan kepala. Sonia tersenyum. Keterlambatan penyesalan adalah hukuman yang paling pantas mereka terima. Ayo, Lia. Pesawat kita menunggu. Ada proyek baru yang harus kita kerjakan. Sonia melangkah menuju gerbang keberangkatan. Di belakangnya, ia meninggalkan puing-puing kehancuran emosional yang jauh lebih parah daripada kehancuran finansial. Pukulan pada harga diri telah tuntas. Kini saatnya ia melangkah maju, jauh dari bayangan masa lalu yang kelam. 6 bulan telah berlalu sejak Bagas, Bumira, dan Dodi diusir dari villa mewah mereka. Kehidupan di kontrakan sempit itu telah mengubah mereka menjadi bayangan diri mereka sendiri. Bumira yang dulunya anggun, kini terlihat renta. Wajahnya selalu keruh, dipenuhi kerutan yang timbul bukan karena usia, melainkan karena stres dan kebencian. Tangannya, yang terbiasa memegang cangkir porselen mahal, kini kasar karena mencuci baju di kamar mandi sempit. Dinamika keluarga mereka benar-benar runtuh. Mereka tidak lagi saling mendukung. Sebaliknya, mereka saling menyalahkan dan mencaci maki. Kontrakan itu menjadi medan perang verbal setiap hari. Ini semua karena Mama yang terlalu serakah. Mama yang memaksa Bagas menceraikannya. Teriak Bagas suatu siang, setelah kembali dari pencarian kerja yang lagi-lagi nihil. Aku serakah? Aku melakukan itu demi masa depanmu. Siapa yang menyangka wanita sialan itu? Si Sonia yang lugu, ternyata Ardana si iblis properti. Kau yang seharusnya lebih cerdik. Bagas, kau suaminya. Kenapa kau tidak pernah curiga? Balas Bumira, suaranya parau karena sering berteriak. Aku sibuk bekerja di perusahaan yang ternyata milik istriku. Bagaimana aku tahu? Bagas meninju bantal sofa yang sudah kempes. Sementara kedua orang tuanya bertengkar, Dodi hanya bisa meringkuk di sudut, tubuhnya kurus. Ia mencoba mencari pekerjaan paruh waktu di warung internet, tetapi karakternya yang manja dan malas membuat ia hanya bertahan 2 hari. Ia merasa bahwa dunia berutang padanya. Ia seharusnya hidup mewah. Kini, ia bahkan tidak mampu membeli sebungkus rokok. Pukulan terberat bagi mereka adalah pekerjaan. Bagas yang selalu menganggap dirinya manajer ulung, kini harus menerima kenyataan bahwa tanpa nama besar ibunya, dia hanyalah lulusan manajemen yang tidak memiliki skill berarti. Semua perusahaannya bangkrut, dan rumor tentang korupsi dan ketidakmampuan manajemen, yang disebar Sonia, sudah menjadi rahasia umum. Tidak ada perusahaan properti atau investasi besar yang mau mendekat. Suatu hari, Bagas menemukan lowongan sebagai staf administrasi di sebuah kantor kecil. Itu adalah pekerjaan yang jauh di bawah gelarnya, tetapi dia putus asa. Saat wawancara, pemilik perusahaan kecil itu menatapnya dengan rasa kasihan. Pak Bagas, terus terang, kami tahu Anda siapa. Kami tahu Anda mantan direktur PT Cipta Properti Jaya. Tapi, setelah tahu bagaimana perusahaan itu jatuh, kami tidak yakin dengan integritas Anda. Kami khawatir Anda hanya mencari batu loncatan, kata pemilik perusahaan itu dengan jujur. Bagas mencoba menjelaskan, saya dijebak. Saya tidak tahu istri saya adalah pemiliknya. Saya korban. Mau dijebak atau tidak, faktanya Anda tidak mengetahui aset yang Anda kelola. Itu sudah menunjukkan ketidakmampuan fatal dalam manajemen. Maaf, Pak Bagas. Kami tidak bisa menerima Anda, tutup pria itu. Bagas pulang dengan langkah gontai. Saat membuka pintu kontrakan, ia melihat Bumira sedang memunguti sampah plastik di depan rumah kontrakan mereka, bukan karena butuh uang dari sampah itu, tetapi karena ia terbiasa melihat lingkungannya bersih di villa dulu, dan kini ia tidak tahan dengan kekotoran di lingkungan barunya. Melihat ibunya yang sedang memunguti sampah, mengenakan daster yang kusam, sebuah gambaran pahit menghantam Bagas. Ini adalah puncak ironi. Keluarga yang dulu sombong dan memandang rendah semua orang,
kini harus hidup lebih buruk daripada orang-orang yang dulu mereka anggap sebagai kelas bawah. Sudahlah, kata Bagas pelan, nada marahnya telah digantikan oleh keputusasaan. Aku tidak tahan, Bagas. Aku tidak tahan dengan bau sampah ini. Aku ingin pulang. Aku ingin rumah kita yang dulu. Bu Mira menangis terseduh-seduh, tangisan yang penuh penyesalan. Penyesalan yang kini mereka rasakan adalah penyesalan yang terlambat. Mereka menyesal bukan karena telah menyakiti Sonia, tetapi karena tindakan mereka sendiri telah menghancurkan kemewahan hidup mereka. Sementara keluarga itu terperosok dalam jurang, di benua lain, Sonia justru sedang berada di puncak karirnya. Ia dan Lia menghadiri sebuah acara penghargaan bergengsi di Paris. Sonia, atau S. Ardana, dinobatkan sebagai Visionary Developer of the Year. Di acara itu, Sonia memberikan pidato yang sangat menginspirasi. Ia berbicara tentang bagaimana kekuatan sejati tidak terletak pada gelar atau warisan, melainkan pada kemampuan untuk bangkit dari bawah dan membangun sendiri fondasi kekuasaan. 5 tahun lalu, saya adalah seorang wanita yang diremehkan, dianggap tidak pantas mendapatkan sepeser pun, bahkan diusir dari keluarga, kata Sonia dengan senyum tipis di podium. Tapi hari ini, saya berdiri di sini. Saya belajar bahwa musuh terburuk kita adalah arogansi dan keserakahan. Dan pembalasan terbaik adalah kesuksesan yang otentik. Pidato itu disiarkan langsung oleh saluran berita internasional. Pak Tulus, yang kini menjadi tangan kanan setia Sonia di Jakarta, memastikan klip pidato itu akan sampai ke kontrakan kumuh tempat Bu Mira, Bagas, dan Dodi tinggal. Malam itu, Bagas, Bu Mira, dan Dodi sedang berbagi sebungkus nasi bungkus murahan. Bu Mira menyalakan televisi untuk mencari hiburan, dan tiba-tiba, wajah Sonia muncul di layar, dihiasi dengan mahkota kesuksesan yang sangat mahal. Melihat kemegahan Sonia di atas podium, dan membandingkannya dengan kondisi mereka yang menyedihkan, Bu Mira merasakan sakit yang luar biasa. Itu adalah sakit yang lebih parah daripada kerugian finansial. Itu dia. Dia memperlihatkan kebahagiaannya pada kita. Bu Mira memukul dadanya. Bagas menatap Sonia di layar. Ia melihat kilatan yang dulu tidak pernah ia sadari ada di mata istrinya. Kilatan kecerdasan, ketegasan, dan kekuatan yang tersembunyi. Saat itu, Bagas baru menyadari bahwa dia tidak hanya kehilangan istrinya, tetapi dia juga telah kehilangan sumber kekuatan dan kekayaan yang sejati dalam hidupnya. Dia bukan lagi Sonia yang dulu. Bisik Bagas, suaranya dipenuhi penyesalan murni yang tidak bisa disembunyikan. Dia adalah orang yang sama sekali berbeda. Kita yang membuat dia menjadi seperti ini. Kita yang membuang berlian demi sampah. Dodi yang duduk diam, tiba-tiba memecahkan keheningan. Aku benci dia. Aku benci dia. Aku tidak mau hidup seperti ini. Dodi berlari keluar dari kontrakan, tidak tahan lagi dengan tekanan. Ia memilih melarikan diri, meninggalkan Bagas dan Bu Mira dalam keheningan yang penuh dengan penyesalan dan kepahitan. Sonia, yang sudah tidak peduli dengan Bagas, Bu Mira, dan Dodi, telah berhasil mencapai tujuannya. Dia tidak hanya mengambil alih asetnya, dia juga berhasil mengambil alih kedamaian dan harga diri mereka. Kisah hidup mereka kini hanya menjadi bayangan suram di balik kemegahan yang pernah mereka miliki. Kepergian Dodi meninggalkan lubang besar dalam kehidupan Bagas dan Bu Mira. Bukan karena Dodi adalah sosok yang membantu, melainkan karena kepergiannya adalah penanda nyata bahwa keluarga mereka telah hancur total, bukan hanya secara finansial tetapi juga emosional. Setelah Dodi pergi, keheningan di kontrakan itu semakin mencekik. Bu Mira kini hanya bisa menghabiskan hari-harinya di depan televisi, menonton berita hiburan selebriti, satu-satunya hal yang mengingatkannya pada kehidupan lamanya. Namun, setiap kali berita tentang properti atau investasi muncul, wajah Sonia, sebagai S. Ardana, akan muncul, menamparnya dengan kenyataan. Sonia semakin mendominasi berita bisnis global, dihormati, dan dicari oleh majalah Forbes. Lihat, Bagas. Wanita itu. Dia terbang di jet pribadi. Jet pribadi kita yang dulu dia klaim sebagai aset perusahaannya. Teriak Bu Mira, menunjuk layar dengan kebencian yang membara. Bagas tidak lagi berteriak. Keputusasaannya telah berubah menjadi obsesi dingin. Ia menghabiskan berminggu-minggu mencoba menganalisis setiap pidato, setiap wawancara,
dan setiap unggahan media sosial Sonia. Ia mencari celah, kelemahan, atau petunjuk apapun yang bisa ia gunakan untuk merebut kembali sebagian dari kekayaan yang hilang itu, atau setidaknya, mendapatkan simpati Sonia. Ia akhirnya memutuskan bahwa satu-satunya cara untuk mendekati Sonia adalah dengan menggunakan masa lalu mereka. Ia harus berakting. "Ma, aku punya rencana," kata Bagas suatu malam, matanya berkilat licik, berbeda dari sorot matanya yang putus asa selama ini. Sonia adalah wanita sentimental. Dia pasti masih mengingat masa-masa indah pernikahan kita, meskipun dia menyembunyikannya. Aku akan mencoba menghubunginya dan memohon secara emosional. Aku akan bilang aku menyesal, aku dibodohi, dan aku masih mencintainya. Aku yakin dia akan luluh. Bu Mira, yang sudah putus asa, menyambut ide itu dengan antusias. "Ya, gunakan pesonamu, Bagas. Kalau dia luluh, kita bisa pura-pura rujuk, dan begitu kita kembali ke dalam lingkaran kekuasaannya, kita akan merampas semuanya." Mereka tidak tahu bahwa Sonia telah mengantisipasi setiap langkah emosional dan manipulatif mereka. Berkat bantuan Lia, yang memiliki jaringan intelijen digital yang canggih, setiap upaya kontak dari mantan suami dan mantan mertuanya selalu dipantau. Bagas mulai melancarkan aksinya. Dengan uang sisa hasil penjualan ponsel lamanya, ia membeli kartu SIM baru dan mengirimkan serangkaian pesan teks yang sangat panjang dan emosional kepada Sonia. Pesan itu berisi narasi penyesalan yang mendalam. Bagaimana ia tidak bisa tidur karena merindukan Sonia, bagaimana ia merasa menjadi pria terbodoh di dunia karena mendengarkan ibunya, dan bagaimana ia bersedia melakukan apapun, bahkan menjadi asisten pribadi Sonia, asalkan ia bisa berada di dekatnya lagi. Sonia menerima semua pesan itu, ribuan kilometer jauhnya di penthouse mewahnya di Dubai. Ia tidak membacanya sendiri. Pesan-pesan itu langsung difilter oleh sistem Lia dan diubah menjadi ringkasan yang disajikan dalam bentuk poin-pound. "Dia bilang dia mencintaimu, Nyonya S," lapor Lia, mencoba menahan tawa. "Dia juga bilang dia akan menjadi anjing penjagamu dan menggonggong pada siapapun yang tidak sopan padamu." Sonia tersenyum dingin sambil menyesap teh mahalnya. Dia pikir aku selemah itu? Dia pikir aku akan membiarkan ular masuk kembali ke sarang yang sudah kubersihkan. Sonia memerintahkan Lia untuk membalas pesan Bagas. Namun, bukan dengan kata-kata cinta atau amarah. Balasan itu haruslah sebuah jebakan. Lia mengirimkan balasan singkat dari nomor yang berbeda, berpura-pura menjadi asisten pribadi Sonia. Balasan itu berbunyi, "Nyonya S, Ardana sudah membaca pesan Anda. Beliau sangat terkesan dengan komitmen Anda untuk bekerja keras. Beliau sedang mencari konsultan ahli properti yang menguasai seluk-beluk pasar Jakarta untuk proyek investasi baru. Jika Anda benar-benar serius, kirimkan profil profesional Anda, CV, riwayat pekerjaan, dan rencana strategis ke email terlampir. Nyonya akan mempertimbangkannya." Menerima balasan itu, Bagas dan Bu Mira melompat kegirangan. "Lihat, Ma. Dia masih peduli. Dia memberiku kesempatan," seru Bagas, matanya penuh harapan palsu. "Bagus. Ini kesempatan emas, Bagas. Buat rencana strategis yang paling gila. Tunjukkan padanya bahwa kau adalah jenius properti. Begitu kau masuk, kita bisa mendapatkan akses ke semua data dan uangnya." Bu Mira merancang rencana comeback yang naif. Selama seminggu penuh, Bagas bekerja keras di kontrakan yang panas itu. Ia membuat dokumen perencanaan strategis yang tebal, menggunakan semua pengetahuannya yang usang. Ia bahkan meminjam komputer dari warnet dengan alasan membuat tugas akhir, berbohong kepada pemiliknya tentang keadaannya. Ia mencetak dokumen itu dengan kertas terbaik yang bisa ia beli dan mengirimkannya melalui pos ekspres ke alamat kantor pusat Ardana International di Jakarta. 3 hari kemudian, dokumen itu sampai di meja Pak Tulus di Jakarta. Pak Tulus menerimanya dan segera memindai dokumen tersebut, lalu mengirimkan salinannya ke Dubai. Sonia menerima dokumen tebal itu dan membaca ringkasannya. Ia menemukan bahwa Bagas, dalam rencana strategisnya, ternyata memberikan informasi yang sangat rinci tentang kelemahan sistem keamanan dan celah legalitas di properti yang baru saja ia jual. Bagas, tanpa sadar, mencoba membuktikan kemampuannya dengan mengkhianati informasi tentang properti yang dulu ia tinggali. Dia mencoba menunjukkan kompetensinya dengan menjual rahasia rumahnya sendiri,
kata Sonia dengan nada jijik. Seorang pengkhianat tetaplah pengkhianat, Lia. Dia tidak berubah. Sonia memerintahkan Lia untuk mengirimkan balasan terakhir kepada Bagas. Kali ini, pesan itu datang langsung dari nomor telepon Sonia, yang sudah lama tidak aktif. Bagas menerima pesan itu saat ia sedang menunggu Bu Mira di depan apotek pinggir jalan. Pesan itu sangat singkat. Terima kasih atas rencana strategis MU, Bagas. Informasi tentang celah keamanan properti yang sudah kutinggalkan itu sangat tidak berharga. Itu hanya membuktikan bahwa kamu masih seorang pengkhianat yang tidak memiliki integritas. Kamu tidak hanya gagal sebagai suami, kamu juga gagal sebagai profesional. Dan, untuk informasi, aku sudah tahu semua rencanamu dan Mama. Jangan hubungi aku lagi. Jangan pernah lagi berpikir bahwa kamu bisa menginjakkan kaki di perusahaanku. Membaca pesan itu, Bagas ambruk di pinggir jalan. Seluruh harapannya, yang ia bangun dengan susah payah, hancur dalam 3 baris kalimat dingin dari Sonia. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya gagal mendapatkan pengampunan, tetapi ia juga telah memberikan konfirmasi kepada Sonia bahwa ia adalah pria yang tidak layak dipercaya. Ketika Bu Mira keluar dari apotek, ia melihat Bagas duduk lunglai di pinggir trotoar, ponselnya terlempar ke aspal. Ada apa, Bagas? Apa kata Sonia? Kita diterima? Tanya Bu Mira dengan mata berbinar. Bagas hanya menatap ibunya, matanya kosong. Selesai, MA. Benar-benar selesai. Dia tahu semuanya. Dia sudah mengakhiri kita. Penolakan dari Sonia kali ini bersifat final dan mematikan. Bagas tidak lagi memiliki alasan untuk mencoba. Ia akhirnya menyadari bahwa wanita yang dulu ia remehkan kini berada di dimensi kekuasaan yang tidak akan pernah bisa ia capai. Kehidupan mereka kini benar-benar terputus dari setiap kemewahan dan harapan yang pernah ada. Setelah penolakan final dari Sonia di bab 7, semua harapan Bagas dan Bu Mira benar-benar padam. Mereka tidak lagi mencari pekerjaan atau mencoba merencanakan balas dendam, mereka hanya menunggu. Kontrakan kecil itu tidak lagi terasa seperti tempat tinggal sementara, tetapi sebuah peti mati yang mengubur mereka hidup-hidup. Dampak terbesar dialami oleh Bu Mira. Selama puluhan tahun, identitasnya dibangun di atas status sosial, kekayaan, dan pujian dari lingkungannya. Kini, semua itu hilang. Kenyataan pahit bahwa ia harus mencuci pakaian sendiri dan makan nasi bungkus murahan, ditambah dengan melihat wajah Sonia, sebagai S. Ardana, yang bersinar di setiap berita bisnis, mulai merusak kesehatan mentalnya. Bu Mira mulai menunjukkan perilaku aneh. Ia sering berdiri di depan cermin, berbicara sendiri dengan nada suara yang angkuh dan berwibawa, seolah-olah sedang memimpin rapat penting atau mencaci maki menantunya. Aku tidak bisa percaya. Sonia, kenapa kau berani mengambil asetku? Aku ini Bu Mira, pemimpin keluarga ini, raungnya suatu pagi, padahal yang ia lihat di cermin hanyalah wanita tua dengan mata cekung dan rambut acak-acakan. Bagas mencoba membawanya ke puskesmas terdekat, tetapi Bu Mira menolak dengan keras. Aku tidak sakit. Aku hanya sedang sibuk. Aku harus menghadiri lelang properti di luar negeri. Bagas menyadari bahwa ibunya telah benar-benar kehilangan kontak dengan realitas. Ia terperangkap dalam ilusi kemewahan yang dulu ia miliki. Bagas, yang dulunya manja dan sombong, kini harus menjadi perawat untuk ibunya yang sakit mental. Sebuah peran yang ia benci namun tak bisa ia hindari. Beban itu mencekiknya. Sementara itu, untuk mendapatkan sedikit uang, Bagas akhirnya berhasil mendapat pekerjaan kasar, menjadi pengangkat barang di pasar induk. Pekerjaan itu sangat jauh dari status sosialnya dulu. Setiap hari, ia harus berinteraksi dengan orang-orang yang dulu tidak akan pernah ia pandang. Suatu sore, saat Bagas sedang menarik gerobak yang penuh dengan sayuran kotor, ia berpapasan dengan seorang mantan koleganya yang dulu sering menjilatnya. Pria itu menghentikan mobil mewahnya, menatap Bagas dengan campuran rasa jijik dan kasihan. "Bagas, kau sedang apa?" tanya kolega itu. Bagas berusaha menyembunyikan wajahnya, tetapi gagal. Ia menjawab dengan suara pelan, "Aku sedang bekerja." "Astaga, aku tidak percaya. Lihat dirimu. Benar-benar jatuh. Ya? Padahal istrimu, Nyonya S. Ardana, semakin kaya raya. Bukankah ironis?" Pria itu tertawa pelan,
lalu berlalu begitu saja, meninggalkan Bagas sendirian dalam lumpur kotor di pasar. Momen itu adalah titik balik bagi Bagas. Ia menyadari bahwa bukan hanya uangnya yang hilang, ia telah kehilangan martabatnya. Kehidupan mewah yang ia yakini sebagai haknya kini telah direnggut dan digantikan oleh kehinaan. Penyesalannya terhadap Sonia bukan lagi penyesalan manipulatif untuk mendapatkan kembali hartanya, tetapi penyesalan murni karena telah menghancurkan satu-satunya orang yang bisa memberinya kehidupan terhormat. Malam harinya, Bagas pulang ke kontrakan. Ia mendapati Bu Mira sedang tertidur pulas setelah meminum obat penenang. Bagas duduk di sofa yang reot, memandang tangannya yang kini penuh kapalan dan kotoran. Ia mengambil ponsel lamanya, satu-satunya benda yang tersisa dari masa lalu, dan membuka galeri foto. Di sana, tersimpan beberapa foto pernikahannya dengan Sonia. Di foto itu, Sonia terlihat sangat cantik, namun matanya memancarkan kesedihan tersembunyi. Bagas ingat, saat itu ia hanya menikahi Sonia karena tekanan bisnis, bukan cinta. Bagas menangis, bukan karena kehilangan aset, tetapi karena ia telah kehilangan kesempatan untuk menjadi pria yang lebih baik. Ia telah membuang cinta sejati, meskipun ia baru menyadari cinta itu sekarang, demi kesombongan dan janji kekayaan palsu. Keesokan harinya, Bagas membuat keputusan yang berat. Ia tahu ia tidak bisa lagi tinggal di sana. Lingkungan itu, dengan segala kenangan pahit dan kehinaan, akan membunuhnya secara perlahan. Ia menulis surat singkat, meninggalkannya di samping Bu Mira. Isi surat itu hanya beberapa baris. "Ma, aku pergi. Maafkan aku. Aku tidak bisa melihatmu seperti ini lagi. Dan aku tidak bisa terus hidup dengan rasa malu ini. Aku akan mencari jalan keluar, entah di mana. Aku harap Mama bisa bertahan." Bagas mengambil ransel kecil dan berjalan keluar dari kontrakan itu. Ia tidak pergi untuk mencari Sonia atau hartanya. Ia pergi untuk menghapus Bagas yang lama suami manja, sombong, dan pengkhianat. Ia memutuskan untuk meninggalkan identitas lamanya dan mencoba memulai hidup baru yang jujur, jauh dari bayangan kemewahan yang telah menghancurkannya. Sonia, yang masih berada di Eropa, menerima laporan dari Pak Tulus bahwa Bagas telah menghilang dan Bu Mira dimasukkan ke panti jompo yang didanai oleh program sosial pemerintah. Mendengar berita itu, Sonia hanya diam. Ia tahu, babak terakhir dari pembalasan itu telah selesai. Mereka telah mencapai kehancuran total bukan oleh tangannya lagi, melainkan oleh hasil dari keserakahan mereka sendiri. Sonia kini bebas sepenuhnya dari rantai masa lalu. 2 tahun telah berlalu sejak Bagas menghilang dan Bu Mira ditempatkan di panti jompo. Bagi Sonia, 2 tahun terakhir ini adalah periode kebangkitan dan keemasan. Ia sepenuhnya merangkul identitasnya sebagai S. Ardana, salah satu developer properti paling berpengaruh di dunia. Jauh dari konflik dan drama domestik, Sonia menemukan kebahagiaan yang otentik. Ia kini bermarkas di kota-kota besar yang menjadi pusat bisnis dan arsitektur, seperti Dubai, New York, dan Singapura. Kehidupannya dipenuhi dengan rapat dewan direksi, peluncuran proyek, dan momen penghargaan. Ia tidak lagi membutuhkan pengakuan dari siapapun, kesuksesannya berbicara dengan sendirinya. Di Singapura, Sonia dan sahabatnya, Lia, sedang merayakan peluncuran proyek pembangunan kembali kawasan pelabuhan yang ikonik. Proyek ini dipimpin sepenuhnya oleh Sonia, menegaskan posisinya sebagai wanita yang tidak hanya kaya, tetapi juga memiliki visi besar. "Sonia, lihat dirimu," kata Lia, mengangkat gelas champagne saat mereka berdiri di balkon penthouse dengan pemandangan kota yang berkilauan. "Kamu tidak hanya mengambil kembali milikmu, tetapi kamu melipat gandakannya hingga tak terbatas. Apakah kamu masih memikirkan mereka?" Sonia menyesap minumannya. "Tentu saja, aku memikirkannya. Tapi bukan dengan rasa benci, Lia. Aku memikirkannya dengan rasa syukur. Mereka adalah pemicu. Tanpa pengkhianatan mereka, aku mungkin akan selamanya terperangkap dalam peran wanita polos tanpa ambisi." Sonia menjelaskan bahwa pembalasan sejatinya bukanlah melihat mereka jatuh miskin. Pembalasan sejatinya adalah kemampuannya untuk hidup bebas dan bahagia tanpa mereka. Kejatuhan Bagas dan Bu Mira hanyalah konsekuensi yang tak terhindarkan dari keserakahan mereka sendiri. Dalam kebahagiaannya, Sonia tidak pernah melupakan akarnya. Ia menggunakan sebagian besar kekayaannya yang berlimpah untuk mendirikan Yayasan Ardana,
yang fokus pada beasiswa pendidikan bagi wanita muda yang diremehkan dan dukungan mental bagi wanita korban kekerasan dalam rumah tangga. Ia ingin memastikan tidak ada wanita lain yang harus melalui perjuangan seperti dirinya. Suatu hari, Pak Tulus datang berkunjung ke Dubai untuk urusan bisnis. Setelah menyelesaikan semua dokumen, ia memberikan Sonia sebuah surat. "Ini surat dari rumah sakit jiwa tempat Bu Mira dirawat, Nyonya Sonia," kata Pak Tulus dengan nada hati-hati. Kondisinya semakin memburuk. Ada satu permintaan terakhir darinya. Sonia mengambil surat itu, sedikit ragu. Ia membuka dan membaca bahwa Bu Mira, dalam kondisi sadar yang langka, meminta maaf. Bukan maaf atas upaya menceraikan atau merampas aset, tetapi maaf karena tidak pernah melihat Sonia sebagai manusia yang layak dihargai. Dia menyesal, Nyonya. Dia menyesal telah membuang menantu sebaik Anda, yang ternyata adalah kunci kekayaan yang sesungguhnya. Jelas Pak Tulus. Sonia meremas surat itu perlahan. Air matanya menetes, bukan karena sedih, tetapi karena pelepasan emosi yang tertahan. Ia telah memenangkan pertempuran, dan penyesalan Bu Mira adalah pengakuan terakhir yang ia butuhkan. "Tulus," perintah Sonia. "Pastikan Bu Mira mendapatkan perawatan terbaik. Bayar semua biaya perawatannya secara anonim. Aku tidak ingin dia merasakan penderitaan fisik di akhir hidupnya. Aku sudah selesai dengan dendamku." Sonia kemudian menanyakan kabar Bagas. Pak Tulus mengatakan bahwa Bagas bekerja di sebuah kapal kargo sebagai buruh kasar, jauh di perairan Pasifik. Ia tidak pernah mencoba menghubungi Sonia lagi dan hidup dalam anonimitas total, membayar dosa masa lalunya dengan kerja keras dan kehinaan. "Dan Dodi?" tanya Sonia. "Dodi ditangkap karena kasus penipuan kecil, dan saat ini menjalani hukuman penjara. Dia tidak bisa beradaptasi dengan hidup yang sulit," jawab Pak Tulus. Mendengar nasib mereka, Sonia tidak merasakan kegembiraan. Ia hanya merasakan ketenangan. Semuanya sudah pada tempatnya. Sore itu, Sonia mengambil cuti sehari penuh. Ia berjalan-jalan di tepi pantai, menikmati kebebasan yang telah ia perjuangkan dengan begitu keras. Ia mengeluarkan cincin kawinnya yang lama, yang selama ini ia simpan. Tanpa amarah atau kesedihan, ia melemparkan cincin itu ke laut. Tindakan itu adalah simbol pemutusan ikatan terakhir dengan masa lalunya. Sonia telah mengukir kerajaannya sendiri, sebuah kerajaan yang dibangun di atas integritas dan kecerdasannya, bukan di atas warisan palsu. Ia memandang langit, tahu bahwa ia tidak hanya memenangkan perang melawan keluarga Bagas, tetapi yang lebih penting, ia telah memenangkan perang untuk dirinya sendiri. 5 tahun. 5 tahun telah berlalu sejak Sonia pertama kali mendengar bisikan kejam di balik pintu ruang kerja, dan melihat bayangannya tersenyum di cermin. Kini, ia kembali ke Jakarta, bukan sebagai menantu yang terasing, melainkan sebagai sosok yang sangat dihormati. Kedatangannya tidak diumumkan, ia datang hanya untuk menuntaskan urusan terakhir yang tersisa. Sonia, didampingi oleh Pak Tulus, mengunjungi sebuah makam sederhana di pemakaman umum. Itu adalah makam Bu Mira. Pak Tulus menjelaskan bahwa Bu Mira meninggal 2 bulan setelah Bagas meninggalkannya, di panti jompo yang tenang. Meskipun Sonia membayar semua perawatannya, Bu Mira meninggal tanpa pernah pulih sepenuhnya dari kehancuran mentalnya. Sonia berdiri di depan makam itu, tidak ada air mata, hanya hening. Ia meletakkan seikat bunga lili putih. "Saya datang, Bu Mira," bisik Sonia pelan. "Anda ingin saya keluar dari keluarga. Saya keluar. Dan saya pastikan, Anda juga tidak bisa tinggal di dalamnya." Ia tahu Bu Mira telah mendapatkan hukuman yang paling pantas. Penyesalan yang terlambat dan kehilangan semua yang ia cintai, harta, status, dan anak-anaknya. Sonia sudah memaafkan, tetapi konsekuensi dari keserakahan tetap harus ditanggung. Dari makam, Sonia dan Pak Tulus bergerak ke sebuah kantor hukum. Tujuannya adalah memastikan bahwa nasib Bagas dan Dodi benar-benar final. Bagas masih di kapal kargo. Dia bekerja keras, Nyonya. Dia mengirimkan uang untuk pemakaman ibunya, meskipun hanya sedikit. Dia tidak pernah mencari tahu siapa yang membayar perawatannya, lapor Pak Tulus. "Dan Dodi?" tanya Sonia. "Dodi bebas bersyarat. Dia sekarang bekerja di sebuah warung makan, mencoba meluruskan hidupnya. Dia sangat takut pada Anda, Nyonya. Dia tahu,
Jika dia berbuat salah lagi, Anda bisa menghancurkannya, jawab Pak Tulus. Sonia tersenyum tipis. Bagus. Saya tidak ingin menghancurkan mereka lagi. Saya hanya ingin memastikan mereka tidak bisa lagi menghancurkan diri mereka sendiri dengan uang saya. Sonia menandatangani sebuah dokumen terakhir, penghapusan segala klaim warisan. Dokumen ini memastikan bahwa, bahkan jika suatu hari Bagas mencoba mencari celah hukum, ia tidak akan pernah bisa mendapatkan sepeser pun dari kekayaan Sonia yang kini bernilai miliaran dolar. Setelah urusan hukum selesai, Sonia memutuskan untuk menikmati satu momen terakhir di kota itu. Ia mengunjungi kawasan Senopati, tempat villa lamanya berdiri. Namun, villa itu kini sudah dirobohkan, dan di lokasi yang sama, sedang dibangun sebuah taman kota dan rumah sakit anak-anak, proyek amal yang didanai dari hasil lelang villa. Sonia melihat papan nama proyek, Ardana Children Center, didanai oleh Yayasan Ardana. Ia menyadari bahwa pembalasannya tidak hanya mengubah hidupnya. Pembalasannya telah mengubah sebuah lokasi penuh kenangan buruk menjadi tempat harapan bagi banyak orang. Ia telah berhasil mengubah energi negatif yang dulu dikeluhkan Pak Tulus menjadi energi positif yang nyata. Saat Sonia bersiap untuk kembali ke bandara, sebuah mobil tua yang usang berhenti di samping trotoar. Seorang pria dengan wajah lelah, tubuh dipenuhi keringat, dan tangan kapalan keluar dari mobil itu. Itu adalah Bagas, yang sedang bekerja sebagai supir panggilan paruh waktu. Bagas sedang terburu-buru, tetapi ia tiba-tiba terpaku. Matanya bertemu dengan mata Sonia. Sonia tidak lagi mengenakan pakaian lusuh. Ia mengenakan dress desainer dan tampak bersinar, dikelilingi oleh aura kekuasaan yang tak terbantahkan. Bagas menundukkan kepalanya, tubuhnya gemetar karena rasa malu dan penyesalan yang begitu kuat. Ia tidak berani berbicara. Ia tidak berani meminta maaf. Ia hanya menatap sepatu ketsnya, menyadari bahwa ia kini berada di dunia yang sama sekali berbeda dari dunia Sonia. Sonia menatapnya selama beberapa detik yang terasa abadi. Ia melihat penyesalan tulus di mata Bagas. Ia melihat bagaimana kehidupan telah menghukum mantan suaminya itu dengan hukuman yang jauh lebih berat daripada yang bisa ia berikan. Sonia memecah keheningan itu dengan satu kalimat yang tenang. Semoga kamu menemukan kedamaian, Bagas. Ia lalu berbalik dan masuk ke mobil mewahnya, meninggalkan Bagas sendirian di pinggir jalan. Bagas mendongak, melihat mobil Sonia melaju pergi. Ia tidak lagi marah. Ia hanya merasakan kesadaran penuh. Ia telah membuang berlian sejati demi sepotong kaca ilusi. Ia kini harus menjalani hidupnya, bukan lagi sebagai mantan suami dari S. Ardana, tetapi sebagai pria yang harus membangun kembali martabatnya dari nol. Sonia meninggalkan Jakarta, terbang kembali ke kehidupan globalnya. Ia telah membersihkan masa lalu, mengukir kerajaan baru, dan menemukan kebahagiaan sejati. Kekuatan yang tak pernah mereka bayangkan bukan hanya kekayaan yang ia miliki, tetapi juga kekuatan untuk bangkit, memaafkan, dan menjadikan kesakitan sebagai inspirasi untuk menolong orang lain. Kekuatan sejati tidak terletak pada harta warisan, melainkan pada kecerdasan dan integritas yang tersembunyi. Jangan pernah meremehkan seseorang, sebab orang yang paling diremehkan, mungkin adalah pemegang kendali atas takdirmu.